Bahrain kalah, Indonesia melangkah. Wow, kata itulah kita sematkan untuk kedua negara tersebut, yang mana Bahrain harus puas terhenti langkahnya di Piala Dunia kali ini, sedangkan Indonesia harus menapaki lagi di sesi selanjutnya setelah berhasil mengalahkan China dengan skor tipis 1-0. Wow, ini bisa kita bilang Bahrain dan Indonesia ini udah menjadi rival baru ya. Karena biasanya Indonesia itu rivalnya itu kan Malaysia, Vietnam, Thailand, karena sering jumpa gitu ya kan. Malaysia sering jumpa di AFF, Thailand sering jumpa di AFF, dan Vietnam juga sering jumpa di AFF dan jumpa di Piala Asia. Jadi kemarin itu kita mulai menapaki yang namanya apa ya, rival-rival baru. Sebelumnya rival kita ya lawan Malaysia itu udah bagai pertandingan hidup dan mati. Lawan Thailand juga. Baru akhir-akhir ini sempat kita punya rival dengan Vietnam, karena seringkali kita jumpa dengan Vietnam di Piala AFF dan juga di Piala Asia. Dan mayoritas Vietnam kalah sama kita, baik itu di Piala Asia maupun di kualifikasi Piala Dunia, ya kan? Jadi jumpa sama Vietnam ini levelnya lebih tinggi. Nah, usai sama Vietnam, kita punya rival baru. Kali ini dari Asia, bukan dari Asia Tenggara. Asia di sini adalah Timur Tengah. Dan negara itu adalah Bahrain. Ini sebenarnya nggak terlalu panas kayak lawan Malaysia, tapi semenjak kita merasa dicurangi ya ketika main di Oman, main di Bahrain saat itu, yang mana Indonesia aturannya bisa menang 2-1 berkat gol oleh Romeni, Rafael Strike dan juga Ragnar Oratmangun, dan kemudian disamakan di menit 9+9. Yang mana seharusnya sudah meniup peluit wasit di menit 90+6. Tapi apa ndak dikata, karena kecerobohan wasit yang terlalu lebih ya, memberikan waktu tambahan dan juga kurang fokusnya pemain timnas Indonesia karena sudah menganggap menang di titik terakhir, hingga akhirnya corner kick dan berujung fatal dan berakhir dengan skor 2-2. Nah, semenjak itu pertandingan Indonesia dengan Bahrain itu ditunggu-tunggu kali. Ya, karena menganggap ini Bahrain ini macam menyogok wasit lah, macam wasitnya keberpihakan, sampai wasit daripada Oman ya saat itu, Ahmad El-Kaf, masih apalah wasitnya, coba lah, saking punya kenangan buruk dengan wasit ini kan. Ahmad El-Kaf tuh sampai ini diserang habis-habisan kan. Karena gini ya kan, main di tanah Arab, wasitnya orang Arab pula lagi. Begitu awak lawan orang Arab, cobalah. Kan, nggak ideal kali kemarin itu sebenarnya. Nah, tapi ya udahlah. Dan juga banyak kali keputusan Ahmad El-Kaf yang dinilai itu memberatkan tuan rumah. Bahkan sampai supporter Indonesia itu bilang money gitu ya kan. Banyak sekali supporter juga hadir di stadion saat itu, dan mereka merasakan kekecewaan yang cukup mendalam. Ya wajar. Bayangkan Indonesia udah di depan mata dapat 3 poin, sirna jadi 2 poin. Karena itu juga lah berpengaruh ke penampilan Indonesia yang lawan China, guys. Mungkin ini, sekali lagi mungkin, walaupun ya nggak boleh juga cerita seandainya gitu kan. Tapi kalau misalnya seandainya Indonesia menang saat itu lawan Bahrain 2-1 dan kita terbang ke China, itu bisa jadi kita nggak kalah loh. Bisa jadi kita menang atau seri minimal. Aku yakin kali pasti kita menang. Kenapa? Karena kita udah punya mental yang tinggi waktu lawan Bahrain dan nggak ada rasa sakit hati. Ini kita main ke China kan ada rasa dongkol, masih tersisa rasa dongkol di hati kita, macam dikerjai. Nah, makanya timnas Indonesia kemarin itu juga kurang perform, ya kan? Sulit lah untuk mendeskripsikan pertandingan melawan China itu karena impact dari pertandingan Bahrain. Nah, ditambah lagi ada supporter Bahrain, influencer Bahrain lah bisa kita bilangnya. Siapa tuh namanya? Naomi yang sering kali yang dia menggelek-gelekkan pakai filter ya, yang mana dia tuh ketika Indonesia kalah dia gini-gini gitu, ada bendera Indonesia Bahrain. Baru pas Indonesia kalah juga dibantai sama China 2-1 juga dia macam ngebully Indonesia. Nah, makin panas lah orang Indonesia kan ya Bahrain ini. Siapa yang nggak panas coba? Udah kemarin dikerjai main di Bahrain. Terus lawan China juga dibully habis-habisan sama fans Bahrain gitu kan. Maaf nggak naik pita mah supporter Indonesia. Mulailah diserang pemain Bahrain. Masih cyberbullying ya, masih bullying dari sosial media lah gitu. Masih
ya semacam mengintimidasi tapi via online. Dibully, wasitnya lah habis, sampai viral di Oman juga tentang wasit mereka diserang sama timnas Indonesia, fans timnas. Baru juga pemain Bahrain itu rata-rata juga dibully, bukan wasit tapi pelatihnya. Bahkan influencer yang kemarin juga yang suka bully Indonesia itu pun dibully juga, dan makin ngeri buliannya, ya kan. Dan mereka selalu mengingatkan tentang sejarah kekalahan kita 10-0 lah. Wah, pokoknya perih lah saat itu. Nah, akhirnya sekarang kita berada di titik puncaknya. Apa itu? Bahrain kalah. Bahrain kalah, mereka gugur. Nah, Indonesia kalah melangkah gitu ya kan. Nggak sempat gugur lah Indonesia untungnya. Itulah mungkin bisa kita bilang doa orang jolim doa orang jolim dikabuli ya kan. Terkabulkan gitulah. Indonesia kan macam dikerjai kemarin waktu lawan Bahrain. Alhamdulillah Indonesia berhasil menang. Ya kan, atas China sebagai penutup dan mendapatkan 12 poin. Sedangkan Bahrain harus terpongkeng sama Arab Saudi, yang memang kebetulan Arab Saudi butuh kemenangan juga untuk memperlebar jarak mereka dan juga memperlebar peluang mereka lolos ke Piala Dunia secara langsung. Meskipun kalau kita hitung-hitung itu berat kali Arab Saudi. Mereka itu ketinggalan selisih gol 8 loh dengan Arab Saudi. Mereka bisa lolos ke Piala Dunia otomatis jika berhasil membantai Australia dengan skor 8-0 guys, Arab Saudi. Mak bayangkan Australia kebantai 8-0, ngeri juga nih Arab Saudi kalau yang betul terjadi. Tapi sekali lagi apapun masih bisa terjadi. Indonesia juga dulu, ingat nggak waktu kasus Bahrain? Bahrain bisa lolos ke Piala Dunia asal bisa menang 10-0 lawan Indonesia. Dan betul 10-0 menang Indonesia. Kalah Indonesia, terbantai guys. Nah, tapi kayaknya ini bukan Indonesia, ini Australia langganan Piala Dunia. Kayak sulit lah. Tapi sekali lagi apapun masih bisa terjadi di Piala Dunia, ya kan. Makanya belum bisa dipastikan Australia lolos ke Piala Dunia sebelum menjajal Saudi Arabia di kandang Arab Saudi. Nah, kemudian di sini aku kalau misalnya melihat ya pertandingan antara Arab Saudi dengan Bahrain ini memang jelas. Kalau kalian nonton tadi malam pasti sangat timpang kali guys. Memang kalau dari banyaknya shoot itu Arab Saudi kalah. Bahrain itu 17 kali, Arab Saudi 10 kali. Tapi yang on target itu Arab Saudi 3 kali dan orang itu cuma 2 kali Bahrain. Dan tahu guys, itu banyak kali peluang Arab Saudi. Mungkin kalau dihitung-hitung bisa sampai 6-0 itu nggak salah. Kalau misalnya bisa itu semua masuk. Sedangkan Bahrain itu ada 2 peluang yang betul-betul gacor yang bisa bilang hampir 99% gol. Pertama itu yang kena tiang. Ya kan? Itu udah asli gawang udah kosong. Tinggal masukkan aja kena tiang. Baru yang kedua itu waktu pemain nomor 20. Siapa lupa aku namanya pemain nomor 20. Itu udah gawang udah kosong. Kiper udah out of position. Udah lagi guling-guling kiper ya. Itu tinggal masukkan aja. Tapi ya itulah nggak rezeki tadi ya. Karena penuh tekanan dan wajib menang. Di satu sisi Indonesia juga udah menang. Bahrain ini kayak udah kena mental lebih dulu lah. Sebelum bertanding melawan Arab Saudi. Sedangkan Arab Saudi udah pede terlebih dahulu. Kenapa? Karena Indonesia udah menang. Ya walaupun sebenarnya mereka kesal juga dengan Australia langsung menang ini kan. Ini semua gara-gara Jepang Jepang nih. Kenapa bisa kalah dia sama Arab Saudi? Padahal sama Australia. Kalau misalnya tadi Jepang itu ya, Jepang itu nggak kalah guys. Serius, itu makin seru pertandingan terakhir itu nanti antara Arab Saudi melawan Australia. Karena kalau misalnya poin Australia kemarin itu nggak menang ya, itu bakal poinnya cuma 14. Nah, Australia 13 kan baru Arab Saudi 13. Bayangkan, Australia 14 di peringkat 2, Arab Saudi peringkat 3 itu dengan 13. Selisih 1 poin. Dan pertandingan terakhir main di kandang Arab Saudi. Wah, itu kalau misalnya Arab Saudi menang, boom, Australia mesti playoff guys, sumpah. Bukan playoff sih, masih round 4. Dan Arab Saudi yang namanya Jepang. Kayak ngeri itu. Tapi yaudahlah. Itulah namanya definisi nggak usah main cantik, yang penting menang, ya kan. Arab Saudi juga, tapi kalau Arab Saudi kali ini main cantik dan menang ya. Nggak, maksud aku cerita ini tadi Australia yang mana habis dikepung habis-habisan sama Jepang B loh ya kan. Tapi alhamdulillah masih bisa menang merekanya.
Luar biasa. Oke guys, ini berita baik ya untuk timnas Indonesia yang akhirnya resmi lolos ke round 4 Piala Dunia ya tanpa harus mementingkan pertandingan antara Jepang ngelawan Indonesia di partai akhir. Kayaknya ngelawan Jepang nanti udah bisa lah kita merotasi ya, memainkan pemain-pemain yang dinilai belum dapat jam terbang bermainnya. Seperti itu guys. Itu menurut aku ya, untuk menghindari cedera juga dan juga menghindari yang namanya akumulasi kartu. Mungkin pemain-pemain kita kita coba lah untuk memainkan Miss Hilgers ya sebagai starter, dan kita mulai trio baru ya, jaga-jaga sumpama Jess kena akumulasi atau cedera ke depannya. Tapi nauzubillah min zalik. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kekalahan Bahrain guys, yang akhirnya meloloskan Indonesia ke round 4 Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.